Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We studied about simple past tense last week, and today we are going to discuss about present perfect tense. Okay, so what is function of present perfect tense? Present perfect tense itu tujuannya atau digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang mulai terjadi di waktu lampau dan sampai sekarang masih berlangsung perbuatan atau hasil perbuatannya tersebut. Kemarin kita belajar simple past tense, titiknya itu hanya ada satu, yaitu di past saja, di masa lampau. Nah, sekarang untuk present perfect tense itu titiknya ada dua, di past dan present, karena sesuai dengan fungsinya tadi ya, bahwa peristiwa tersebut itu atau kegiatan tersebut terjadi di waktu lampau dan sampai saat ini tuh masih berlangsung. Makanya titiknya ada dua, di past dan present. Oke, jadi apa sih perbedaan simple past tense dan present perfect tense? Oke, untuk simple past tense, it's used for action that happened in the past and that is now finished. Sedangkan present perfect tense is used for action that is start in the past but is still true today. Nah, jadi untuk simple past tense itu kegiatannya di masa lampau dan sudah selesai juga di masa lampau. Sedangkan untuk present perfect tense seperti yang sudah dijelaskan tadi, kejadiannya di masa lampau tapi saat ini masih berlangsung kejadian tersebut. Nah, itu adalah perbedaan dari functionnya atau dari fungsinya. Oke, ini adalah contoh kalimatnya. Pertama kita bahas dulu yang simple past tense. Kai live in Paris for 5 years. Itu adalah simple past tense. Sedangkan present perfect tense, Kai has lived in Paris for 5 years. Nah, kalau di simple past tense itu berarti si Kai ini tuh sudah tidak tinggal di Paris. Jadi si Kai ini tinggal di Paris selama 5 tahun, tapi sekarang si Kai sudah tidak tinggal di Paris. Ya, maybe dia udah pindah ke negara lain atau ke kota lain kayak gitu. Nah, sedangkan untuk present perfect tense itu, Kai itu dia tinggal di Paris selama 5 tahun dan sekarang juga dia masih tinggal di Paris. Jadi kalau untuk yang past tense dia udah nggak tinggal di Paris, sedangkan untuk yang present perfect tense dia masih tinggal di Paris. Nah, jadi itu adalah perbedaan timelinenya gitu ya, antara simple past tense dan present perfect tense. Let's move on to the pattern of present perfect tense. Nah, sama kayak simple past tense, ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Nah, untuk kalimat verbal juga sama, berarti menggunakan kata kerja atau verb. Nah, untuk nominal berarti menggunakan ana, menggunakan to be, gitu. Firstly, we are going to learn about verbal sentence in positive sentence. Oke, pertama kita akan belajar verbal sentence dalam kalimat positif. Rumusnya adalah subject plus have or has plus verb 3. Nah, have or has ini tergantung sama subjeknya. Kalau kita menggunakan has, maka subjeknya he, she, it atau singular. Lalu untuk menggunakan have berarti subjeknya adalah I, you, we, they atau plural. For example, I have studied. Saya sudah belajar. Nah, untuk di present perfect tense ini kita juga bisa menggunakan time signal kayak ever, never, already, just, yet, etc. Nah, contohnya seperti yang ada di sini ya. I have ever studied about grammar. Saya sudah pernah belajar grammar. Selanjutnya adalah kalimat negatif. Nah, rumusnya adalah subject plus have or has plus not plus verb 3. Nah, untuk negatif sentence ini kita tinggal tambahin not-nya aja ya. For example, I have not studied. Saya belum belajar. Terus contoh lainnya adalah she hasn't come here yet. Dia belum datang ke sini. Nah, untuk has not atau have not itu bisa kita singkat ya. Jadi hasn't or haven't. Nah, yet di sini juga termasuk time signal. Nah, ini tuh cuma untuk menekankan gitu kalau dia itu ternyata belum datang kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya kalimat tanya atau interrogatif dalam verbal sentence. Rumusnya adalah have or has plus subject plus verb 3. Jadi kita tinggal tukar saja antara si subject dan have or has-nya. Jadi si have atau has-nya ada di depan. Contohnya adalah have you studied? Sudahkah kamu belajar?
Nah, untuk jawabannya biasanya yes I have apabila dia sudah belajar. Tapi kalau misalnya dia belum belajar, jawabannya adalah no I have not atau no I haven't, kayak gitu. Let's move on to the pattern of present perfect tense in nominal sentence. Oke, untuk nominal sentence ini rumusnya adalah subject plus have or has plus been plus ana, adjective, noun, adverb. Nah, itu adalah kalimat positifnya. Jadi menggunakan been. For example, Jeno has been a teacher. Jeno as a subject plus has plus been plus a teacher is a noun. Lalu kalimat negatifnya subject plus have or has plus not plus been plus ana, adjective, noun, adverb. Seperti biasa kalau ada kalimat negatif berarti ditambahkan kata not. Jadi contohnya adalah Jeno hasn't been a teacher atau Jeno has not been a teacher. Lalu untuk kalimat tanyanya adalah dibalik ya. Seperti yang tadi, cuma di sini tinggal kita tambahin been-nya aja. Jadi rumusnya adalah have or has plus subject plus been plus ana, adjective, noun, adverb. Nah, contohnya adalah has Jeno been a teacher? Untuk exercise kita sama seperti last week menggunakan quizzes. Linknya ada di Google Classroom. Apabila ada kesulitan untuk mengakses, silakan hubungi saya. Oke, selamat mengerjakan. Well, student, thank you very much for your kind attention. I apologize if I make a mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.